Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Igun Nurdiansyah dengan NIM 2183066 ingin mempresentasikan tugas tentang tas 6 yaitu membuat laporan materi jenis-jenis IDS, konfigurasi IDS yaitu menggunakan Snort saya. Yang pertama itu sistem dengan matkul sistem pertahanan jaringan dengan materi IDS dan IPS. Yang pertama IDS atau yang biasa disebut Intrusion Detection System adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubung dengan lalu lintas jaringan, maka IDS akan memberi peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap lalu lintas yang tidak normal, anomali melalui aksi pemblokiran user atau alamat IP yang melakukan usaha pengaksesan jaringan tersebut. Beberapa jenis IDS. Yang pertama, Network Intrusion Detection System adalah jenis IDS yang menganalisa lalu lintas paket dalam jaringan. Oleh INIDS, paket-paket data yang dikirimkan melalui jaringan akan diperiksa apakah berbahaya untuk keseluruhan jaringan. Apabila ada paket data yang berbahaya atau mencurigakan, NIDS akan membuat log mengenai paket tersebut yang disertai informasi tambahan. NIDS mulai populer seiring dengan perkembangannya internet, baik dalam area cangkupan maupun banyak trafik di internet yang terjadi. Dengan tool tersebut, kita bisa terhindar dari penerobosan keamanan yang biasa berasal dari aktivitas berbahaya jaringan. Antara lain yaitu IP spoofing, yang kedua DDoS attack, yang ketiga ARP poisoning, yang keempat DNS poisoning, yang terakhir yaitu man in the middle attack. Yang kedua jenis IDS yaitu Host Based Intrusion Detection System, yaitu menganalisa beberapa area dalam sebuah host untuk mengetahui adanya aktivitas merusak ataupun penyusupan serangan terhadap sebuah host. HIDS memanfaatkan beberapa jenis sistem file log, misal log kernel, log system, log konfigurasi, dan lain-lain. Dan kemudian dibandingkan dengan database berisi ciri-ciri serangan yang diketahui. Apabila HIDS menemukan event-event yang mencurigakan dalam file tersebut, maka HIDS akan menganalisis file atau event tersebut, kemudian menilai tingkatan bahaya dari event tersebut. HIDS selalu mencatat event-event mencurigakan tersebut dengan format khusus dan melaporkannya ke administrator untuk dianalisa lebih lanjut. Sebuah HIDS juga bisa digunakan memverifikasi integritas file, sehingga bisa diketahui apabila file tersebut telah mengalami perubahan. Yang ketiga, yaitu Stage Based Intrusion Detection System, yaitu SIDS, merupakan pengembangan lebih lanjut dari HIDS. Paket-paket data akan dievaluasi ketika melewati layar-layar TCP/IP. Dengan metode ini, SIDS mampu memeriksa paket sebelum aplikasi menggunakan atau mengeksekusi paket tersebut. B. IPS. IPS atau yang bisa disebut Intrusion Prevention System adalah sebuah sistem yang menggabungkan fungsi firewall dan fungsi IDS dengan profesional. Teknik ini digunakan untuk mencegah serangan yang akan masuk ke jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta mengenali paket dengan sensor. Di dalam serangan telah teridentifikasi, IPS akan menolak akses atau blok dan mencatat log semua paket data yang teridentifikasi tersebut. Jadi IPS bertindak seperti layaknya firewall yang akan melakukan allow and block, yang dikombinasikan dengan IDS yang dapat memeriksa paket secara detail. IPS menggunakan signatur dari paket untuk mendeteksi aktivitas lalu lintas di jaringan. Beberapa jenis IPS. Yang pertama NIPS atau yang bisa disebut Network Based IPS. NIPS yang bisa disebut Inline Profession Protection menahan semua trafik jaringan dan menginspeksi kelakuan dan kode yang mencurigakan. Karena menggunakan inline model, performansi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah terjadinya bottleneck pada jaringan. Posisi dari NIPS dalam suatu jaringan. HIPS atau yang biasa disebut Host Based IPS. HIPS bekerja dengan memaksa sekelompok perangkat lunak fundamental untuk terkonferensi secara konstan. Ya, hal ini disebut dengan Application Binary Interface atau yang biasa disebut ABI. Hampir tidak mungkin untuk membaca sebuah aplikasi tanpa memodifikasi ABI.
Karena konversi ini bersifat universal di antara aplikasi-aplikasi yang dimodifikasi. HIPS merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak sel layer, menggunakan paket filtering, inspeksi status, atau metode pencegahan instruksi yang bersifat real-time untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performansi yang layak. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host agar tidak dieksekusi tanpa perlu untuk mengecek tersignatur. Snort merupakan tool atau aplikasi open source dari instruksi decision system. Snort dirancang untuk beroperasi pada command line dan telah diintegrasikan ke beberapa aplikasi pihak ketiga serta mendukung cross-platform. Snort menganalisa semua lalu lintas jaringan untuk melakukan sniffing dan mencari beberapa jenis penyusupan maupun serangan. Dalam sebuah jaringan, secara umum, Snort dapat dioperasikan dalam 3 buah mode, yaitu sniffer mode untuk melihat paket yang lewat di jaringan, yang kedua paket launcher mode untuk mencatat semua paket yang lewat di jaringan untuk dianalisa, yang ketiga yaitu interface detection mode. Pada metode ini, berfungsi sebagai mendeteksi serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer. Nah, untuk di bawahnya yaitu tentang konfigurasi tentang Snort atau yang biasa digunakan pada IPS. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.